Maut bernyanyi di Pajajaran. Bagian 6. Mahesa Birawa memandang berkeliling dan melihat paras-paras adipati itu keheran-heranan. Sukar diduga siapa sebenarnya yang membunuh Kalasrenggi, dan juga tak dapat ditafsirkan apa arti angka 212 itu. Di samping itu, sesudah kejadian itu Sang Prabu memerintahkan pembersihan besar-besaran di kerajaan. Namun, semua orang kita sudah menyingkir. Dan menurut Raden Werku Alit, sampai saat dia mengirimkan kurir itu masih belum ada kecurigaan terhadap dirinya. Namun demikian, dalam sehari dua ini dia akan segera berangkat ke sini untuk berunding terakhir kali, menentukan kapan penyerangan dilakukan terhadap Pajajaran. Raden Werku Alit berharap agar kita terus dalam kesiapsiagaan. Sunyi sebentar, Adipati Lana Belong dari kendil yang berkepala sulah meneguk tuaknya, mengumur-ngumurkan minuman itu dalam mulutnya beberapa lama, lalu bertanya. Sampai saat ini, berapakah kekuatan bala tentara Pajajaran? Menurut keterangan Kalasrenggi sebelum menemui kematiannya tempo hari, sekitar 2000 lebih. Memang jumlah kekuatan mereka lebih dari kita. Kita cuma sekitar 1600-an. Tapi janganlah itu menjadi kekhawatiran para adipati sekalian. Mengapa aku katakan tak usah khawatir? Sebabnya begini, pertama, dalam peperangan itu jumlah yang besar tidak selamanya menentukan untuk mencapai kemenangan. Sering pasukan yang lebih sedikit sanggup mengalahkan pasukan yang lebih besar. Ini adalah disebabkan bahwa sesungguhnya unsur kekuatan atau jumlah tidak terlalu menentukan, tapi unsur taktiklah yang lebih menentukan. Dengan taktik yang tinggi serta matang, dengan mengetahui di mana kelemahan-kelemahan pertahanan pasukan Pajajaran, pasti kita dalam sekejapan mata bisa mengobrak-abrik mereka. Kedua, dalam peperangan, kecepatan tempur atau waktu penyerangan yang tepat adalah sangat menentukan. Bila lawan sedang lengah, meskipun jumlahnya besar, sanggup dikacau balaukan dan disapu bersih oleh sepasukan kecil saja. Demikian pula dengan kita. Kita akan menyerang dengan tiba-tiba, dengan menyergap. Pajajaran hanya baru akan mengetahui bila bala tentara kita sudah berada di depan mata hidung mereka. Dan saat itu mereka tak akan ada waktu lagi untuk mempersiapkan diri. Aku rasa dengan berpegang teguh pada dua hal itu, tidak sukar bagi kita untuk membereskan Pajajaran. Apalagi para adipati di sini bukan pula manusia-manusia berilmu rendah. Sedikit banyaknya adalah murid-murid dari perguruan-perguruan silat yang ternama juga, bukankah demikian? Kelima adipati itu sama mengulum senyum. Memang, rata-rata mereka adalah pewaris ilmu-ilmu silat dari pelbagai cabang dan aliran, dan ilmu-ilmu mereka tidaklah dapat dianggap ilmu pasaran yang rendah belaka. Di samping itu, kata Mahesa Birawa pula, jangan pula kita lupakan bantuan yang akan diberikan oleh seorang tokoh dunia persilatan yang terkenal, yakni Begawan Sitaraga. Oh, jadi Begawan Sakti yang diam di puncak Gunung Halimun itu membantu kita pula, tanya Warok Gluduk, adipati dari Raja Situ. Ya, sahut Mahesa Birawa. Bagaimana sampai Begawan ini mau membantu perjuangan kita? Tanya Tapak Ireng. Setahuku dia mempunyai pertikaian dengan Toa Kamandaka, jawab Mahesa Birawa pula. Kalau benar begitu, satu hari saja Pajajaran pasti sudah sama rata dengan tanah, kata Warok Gluduk sambil mengusap-usap dagunya. Dan dibayangkannya kedudukan yang bakal diterimanya bila pemberontakan mereka berhasil nanti. Waktu itu hari hujan rintik-rintik. Angin malam bertiup kencang dan dingin. Sosok tubuh itu berjalan dengan acuh tak acuh. Tidak peduli hujan rintik-rintik, tidak peduli angin kencang, tidak peduli segala rasa dingin yang menyembilui tulang-tulang sumsum. Dia berjalan terus bahkan sambil bersiul-siul. Sesampainya di ujung jalan itu, disusurinya lah tembok tinggi, dan sekali-sekali, dalam jarak-jarak tertentu, dilewatinya seorang pengawal bersenjata lengkap. Di hadapan sebuah pintu gerbang yang dikawal oleh 8 orang prajurit, berhentilah pemuda itu. Dia memandang ke kiri dan ke kanan, memandang ke atas pintu gerbang, lalu memandang pada barisan pengawal dengan pandangan orang bodoh. Pengawal-pengawal pintu gerbang mula-mula memandang saja dengan penuh curiga, namun kemudian salah seorang daripadanya membentak. "Pemuda gondrong, ada apa kau celangak-celinguk di sini?" Dibentak, malahan pemuda itu tersenyum. "Apa kau tidak tahu berada di mana saat ini?" bentak prajurit pengawal yang lain. "Ah, itulah yang aku mau tanya, saudara. Apakah ini istananya Sang Prabu Raja Pajajaran?" 8 pasang mata prajurit pengawal memandang dari atas ke bawah. Tak ada kesimpulan lain bagi mereka daripada berpendapat bahwa tentulah pemuda berambut gondrong itu seorang yang kurang ingatan. Seorang prajurit yang agak berumur maju ke muka. "Orang muda, ini memang istana Raja Pajajaran.
Siapapun tak diperkenankan berdiri lama-lama di sekitar sini. Pemuda itu garuk-garuk kepalanya. Kalau berdiri di sini tidak boleh, tentu masuk lebih tidak boleh lagi, katanya perlahan seperti pada dirinya sendiri. Berlalulah dari sini, kata prajurit tadi. Tapi, aku mau bertemu dengan Rara Murni, kata si pemuda. Prajurit tua itu tertawa. Tak seorang pun yang diizinkan bertemu dengan Tuan Puteri, apalagi kau. Ini urusan penting sekali, saudara, desak si pemuda. Salah seorang prajurit yang lain, yang sudah tak sabaran berkata, pemuda gila, berlalulah dari sini. Atau pangkal tombakku akan membenjutkan kepalamu. Tapi si pemuda tidak memperdulikan ancaman itu. Saudara pengawal, dengarlah, katanya. Aku pernah kenal dengan Rara Murni. Mungkin aku lebih kenal padanya dari kalian semua di sini. Aku mesti ketemu dengan dia. Katakan saja bahwa ada seorang pemuda berambut gondrong bernama 212 mau bertemu dengan dia. Pasti dia tahu dan mengizinkan aku masuk. Kedelapan prajurit pengawal itu tertawa membahak. Beberapa di antaranya malah mencibir. Dan seseorang di antara mereka berkata, kau salah alamat, kawan. Mustinya kau datang ke rumah dukun gendong di kampung Andawa, minta obat kepadanya agar otakmu yang geblek sinting itu bisa diperbaikinya. Siapa bilang aku sinting? Radang si pemuda rambut gondrong. Kau memang tidak sinting, tapi berotak miring atau setengah gila. Dan gelak membahak terdengar lagi di depan pintu gerbang istana itu. Kalau kalian tidak mau kasih aku masuk, tak apa, kata si pemuda yang tiada lain daripada pendekar 212 Wiro Sableng. Tapi satu hal aku katakan, aku tidak gila. Kalianlah semua yang gila, tertawa tiada pangkal sebab. Abis berkata begini, pemuda itu berlalu, melangkah sambil bersiul-siul. Rara Murni seperti tidak percaya pada pemandangannya ketika melihat pintu terbuka dan dua sosok tubuh masuk ke dalam. Yang seorang adalah inang pengasuhnya, seorang perempuan tua, sedang yang satu lagi adalah pemuda rambut gondrong yang pernah menolongnya tempo hari. Kita bertemu lagi, Rara, kata Wiro Sableng. Di pintu gerbang aku tak diperbolehkan masuk, terpaksa lompat lewat tembok dan memaksa perempuan tua ini untuk memberitahukan kamarmu. Ada apakah kau datang ke sini, saudara 212? Tanya Rara Murni. Ah, rupanya kau masih belum melupakan angka itu. Bagus sekali, mengapa aku datang ke sini? Untuk bertemu dengan kau tentunya, kata pendekar 212 pula seraya menyandarkan punggungnya ke pintu yang tadi ditutupkannya. Merah paras Rara Murni mendengar kata-kata Wiro Sableng. Tentang diri penolongnya ini memang tak pernah dilupakannya, terutama mengingat kehebatannya. Maka bertanya pula dia, mengapa kau ingin ketemu aku? Oh, jadi tak boleh ketemu? Bukan begitu maksudku, saudara. Dengar, Rara, aku mesti bertemu dan bicara dengan Sang Prabu malam ini juga. Rara Murni terkejut. Ada urusan apa? Urusan penting. Penting sekali. Rara Murni berpikir-pikir. Pemuda ini selama dikenalnya, meski ceriwis dan suka bicara ngelantur, tapi hatinya polos. Namun demikian, dia masih belum tahu siapa adanya pemuda ini. Bukan mustahil dia adalah seorang pengkhianat macam Kalas Lenggi, tapi yang menjalankan taktik secara lain. Pura-pura menolong pertama kali, kemudian bila tiba saatnya akan menggolong. Katakan saja urusan pentingmu itu, saudara. Nanti aku yang sampaikan kepada Sang Prabu. Ini bukan urusan perempuan, Rara Murni, kata Wiro Sableng pula. Rara Murni yang lebih mementingkan keselamatan kakak kandungnya, Prabu Kamandaka, menjawab, maaf, walau bagaimanapun aku tak dapat mempertemukan kau dengan Sang Prabu. Wiro Sableng tak berkata apa-apa. Digaruknya kepalanya, sukar memang untuk percaya pada manusia macamku. Tapi biarlah, bertemu dengan kau puas juga hatiku. Pendekar itu tertawa, dan kembali melihat bagaimana kedua pipi Rara Murni menjadi merah. Tiba-tiba tangan kirinya dihantamkan ke muka dengan telunjuk terpentang lurus-lurus. Tanpa keluarkan suara, inang pengasuh yang tadi berlutut kini rebah tiada sadarkan diri. Rara Murni hendak menjerit, tapi mulutnya ditekap oleh Wiro Sableng. Pemuda ini berkata, Rara, perempuan itu tak apa-apa. Aku hanya menotoknya agar jangan sampai dia membocorkan rahasia. Ketahuilah, istanamu ini kini penuh dengan pengkhianat-pengkhianat. Aku tak tahu siapa yang menjadi biang pengkhianat. Kalau tahu, siang-siang sudah kupuntir kepalanya dan kubawa ke hadapan Sang Prabu. Kuharap besok pagi atau malam ini juga kau bawalah Sang Prabu ke kamarmu ini dan baca pesanku ini. Abis berkata demikian, pendekar 212 melangkah ke dinding dan pergunakan jari telunjuknya untuk menulis.
menulis serentetan syair yang mengandung nasihat dan peringatan. Dalam waktu yang dekat akan pecah pemberontakan. Pemberontakan menggulingkan Sang Prabu dari tahta kerajaan. Istana penuh dengan pengkhianat-pengkhianat bermuka jujur tapi berhati seculas setan. Siapkan bala tentara di luar tembok kerajaan. 212. Sampai ketemu lagi, Rara Murni, kata pendekar 212 Wiro Sableng sehabis menulis rentetan syair itu. Lalu cepat-cepat ditinggalkannya kamar itu. Rara Murni memburu ke pintu, tapi si pemuda sudah lenyap. Ketika malam itu juga Rara Murni menemui Sang Prabu dan menerangkan tentang kedatangan pemuda aneh itu, terkejutlah Prabu Kamandaka. Dengan langkah besar-besar dan tanpa pengawal sama sekali, Raja Pajajaran itu bersama adiknya pergi ke kamar. Dan memang, apa yang tertulis di dinding kamar cocok seperti apa yang diterangkan adiknya. Dinding kamar itu dari batu dan dilapisi dengan marmer putih yang sangat keras. Dengan pahat sekalipun akan sukar menuliskan rentetan syair itu. Tapi si pemuda aneh telah menuliskannya dengan ujung jari. Bagaimana pendapat Kanda? Tanya Rara Murni kepada kakaknya. Pemuda itu tentu seorang yang sakti luar biasa, kata Prabu Kamandaka. Tapi apa yang dituliskannya di dinding ini adalah satu hal yang aku belum bisa percaya. Tentara kerajaan telah mengadakan pembersihan, dan tak seorang pengkhianat pun ditemukan. Mungkin mereka semua sudah menyingkir dan mempersiapkan diri di satu tempat yang tersembunyi di luar kerajaan, kata Rara Murni pula. Prabu Kamandaka mengusap-usap dagunya. Lalu katanya, rahasiakan tentang tulisan ini, Dinda. Meski aku tak percaya, aku akan mengadakan penyelidikan juga. Sesudah itu, keluarlah Kamandaka dari kamar adiknya. Jilid 16. Berhenti, tahan. 6 prajurit maju ke muka, 6 ujung tombak ditujukan ke dada dan punggung manusia berpakaian putih itu. Siapa kau? Aku mau bertemu dengan Mahesa Birawa. Keparat, aku tanya siapa? Menjawabnya lain, bentak prajurit itu. Laki-laki itu menggeram dalam hati. Tunjukkan kemah Mahesa Birawa. Kalau tidak, antarkan aku kepadanya. Manusia bau tengik. Kau kira kami ini budakmu? Kau mata-mata Pajajaran? Ya, bentak prajurit yang paling kanan sekali. Ujung tombaknya kini digeser ke tenggorokan laki-laki asing itu. Kalian sontoloyo semua, aku bicara baik-baik, dibalas dengan bentakan-bentakan. Sialan, 6 ujung tombak dengan serta-merta bergerak ke muka. Laki-laki yang hendak menjadi bahan sasaran ujung senjata itu berkelebat cepat. Satu kali gebrakan saja, mentallah ke 6 prajurit itu. 4 tergelimpang di tanah tak bangun lagi. 1 berdiri nanar, sedang yang 1 sambil memegang perutnya yang kesakitan, masih sanggup berteriak memanggil kawan-kawan. Maka dalam sekejapan mata saja, puluhan prajurit dengan senjata terhunus sudah mengurung tempat itu, mengurung ketat laki-laki berpakaian serba putih. Obor-obor menerangi tempat itu, dan jelaslah tampang manusia yang telah menggeprak 6 prajurit tadi. Dia memandang berkeliling dengan air muka melontarkan senyum mengejek. Inikah tampangnya manusia-manusia yang hendak memberontak pada kerajaan? Laki-laki itu tertawa mengekeh. Kalian manusia dogol semua, mau saja diperalat oleh segelintir manusia yang hendakkan kekuasaan secara keji. Kalau kalian kalah, kalian dan dipancung semua. Kalau kalian menang, kalian dapat apa? Seorang laki-laki berbadan tinggi kekar dan berkulit hitam maju ke hadapan orang asing itu. Dia adalah seorang pelatih prajurit-prajurit yang hendak memberontak itu. Satu tangan bertolak pinggang, satu lagi menuding tepat-tepat ke muka si orang asing. Dia berkata, "Kurasa kau masih belum buta untuk melihat kenyataan, di mana kau berada saat ini," kata laki-laki tinggi besar itu. Si orang asing masih tertawa seperti tadi, mengekeh-mengejek. Si tinggi kekar yang merasa dihina di hadapan orang banyak dengan gemas sekali hantamkan tinju kanannya ke perut si orang asing. Apa yang terjadi kemudian terlalu cepat untuk dilihat oleh mata orang banyak di tempat itu. Tubuh kepala pelatih yang tinggi besar itu jungkir balik di udara dan jatuh punggung di tanah. Untuk beberapa lamanya tak dapat bergerak-gerak. Kesunyian karena terkejut dan keheranan hanya berlangsung beberapa ketika saja. Begitu terdengar seseorang berteriak, menyerbulah puluhan prajurit itu. Suara beradunya senjata riuh dan kacau balau. "Tahan!" Seorang prajurit berteriak. "Lihat, kita menghantam sesama kita. Kunyuk itu sudah ada di sana." Dan ketika semua mata memandang ke jurusan yang ditunjuk, kelihatanlah orang asing tadi berjalan seenaknya di sela-sela kemah prajurit. Sewaktu dirinya diserang secara bersama-sama tadi, laki-laki itu dengan kecepatan luar biasa jatuhkan diri di tanah dan lolos di antara selangkangan para penyerangnya.
Keadaan malam yang gelap menolongnya untuk lolos dan melangkah seenaknya di sela-sela kemah. Melihat bahwa orang yang mereka serang sudah berada di tempat lain, di samping terkejut, tentu saja prajurit-prajurit itu menjadi geram sekali. Apalagi kepala pelatih yang tadi dibikin menggeletak di tanah dalam satu kali gebrakan. Dia berseru memanggil prajurit-prajurit lainnya. Kurung bangsat itu, kalau tak mungkin ditangkap hidup-hidup, cincang sampai lumat, perintahnya. Kepala pelatih ini kemudian cabut kerisnya. Sebelum menyerbu di antara anak buahnya, dia memberi perintah pada seorang prajurit yang kebetulan berada di dekatnya, beritahu hal ini pada Mahesa Birawa. Di dalam kemah besar itu tengah berlangsung perundingan. Mahesa Birawa tengah berkata, besok Raden Werku Alit sudah berada di sini dan agaknya. Ucapan Mahesa Birawa terputus. Kepalanya berpaling ke kanan dan dari mulutnya keluarlah suara bentakan, pengawal. Apa kamu orang tidak tahu bahwa tidak siapapun boleh masuk ke dalam kemah ini? Keluar, mohon maaf, Raden, kata pengawal kemah seraya menjura 2 kali. Seorang prajurit memberitahukan bahwa terjadi kerusuhan di sebelah timur. Kerusuhan? Mahesa Birawa berdiri dari kursinya. Ya, seorang asing diketahui memasuki perkemahan. Ketika dikurung dan ditanyai, dia melawan. Dia merubuhkan 6 prajurit, memukul kepala pelatih Suto Rande dan kini tengah dikeroyok oleh puluhan prajurit di bawah pimpinan Suto Rande. Hanya seorang asing nyasar ke sini saja kalian tidak bisa membereskan? Memalukan sekali, kertak Mahesa Birawa. Tapi dalam hatinya, dia sebagai seorang yang sudah berpengalaman dalam dunia persilatan memaklumi, kalau seseorang sanggup merubuhkan 6 lawan sekaligus, bahkan memukul jatuh kepala pelatih prajurit, ini suatu tanda bahwa dia bukanlah orang sembarangan, pasti mempunyai ilmu yang diandalkan. Tapi siapa adanya orang asing yang berani datang seorang diri ke perkemahan itu? Inilah satu hal yang ingin diketahui Mahesa Birawa. Mahesa Birawa berpaling pada adipati-adipati yang ada dalam kemah itu dan berkata, harap maafkan. Aku terpaksa meninggalkan persidangan sebentar untuk membereskan keonaran. Semua adipati menganggukkan kepala. Adipati Tapak Ireng berkata, mungkin sekali perusuh ini seorang mata-mata Pajajaran. Boleh jadi, sahut Mahesa Birawa seraya menindak ke pintu kemah. Dan saat itu pengawal kemah berkata, orang asing itu berkata bahwa dia ingin bertemu dengan Raden. Dengan aku, Mahesa Birawa menuding dadanya sendiri. Pengawal mengangguk. Ini membuat Mahesa Birawa tambah ingin lekas-lekas mengetahui siapa adanya perusuh itu. Pertempuran berkecamuk seru ketika Mahesa Birawa sampai ke sana bersama seorang prajurit. Prajurit ini hendak berseru, tapi diberi isyarat oleh Mahesa Birawa agar diam saja. Akan disaksikannya dengan mata kepala sendiri beberapa jurus kehebatan pertempuran itu. Pekik dan jeritan terdengar hampir setiap saat. Setiap pekikan musti disusul dengan menggeletaknya tubuh seorang pengeroyok. Menurut taksiran Mahesa Birawa, saat itu ada sekitar 30 prajurit di bawah pimpinan Suto Rande yang mengeroyok si orang asing. Diam-diam Mahesa Birawa mengagumi juga kehebatan orang asing itu. Masih muda belia, bertampang keren, dan senjatanya sebuah tombak yang diputar seperti kitiran, menderu, dan setiap saat meminta korban dari pihak pengeroyok. Mahesa Birawa tahu betul, tombak yang di tangan pemuda itu adalah tombak rampasan. Dan yang membuat Mahesa Birawa terpaksa leletkan lidah ialah, meski dikeroyok puluhan manusia, si pemuda itu dengan seenaknya saja melayani sambil tertawa dan bersiul. Beberapa orang lagi rubuh menggeletak dengan perut atau dada terluka parah disambar ujung tombak. Kemudian terdengar lagi satu pekikan dahsyat. Sesosok tubuh mental jatuh tepat di hadapan Mahesa Birawa. Ketika diteliti oleh Mahesa Birawa, ternyata sosok tubuh itu adalah sosok tubuh Suto Rande, kepala pelatih prajurit. Nyawanya sudah minggat, dan pada keningnya kelihatan guratan angka 212. Angka ini sekaligus mengingatkan Mahesa Birawa pada keterangan kurir Raden Werku Alit tentang kematian Kalasrenggi secara aneh, digantung kaki ke atas kepala ke bawah, dan juga ada angka 212 pada kulit keningnya. Tanpa menunggu lebih banyak korban lagi yang jatuh, berserulah Mahesa Birawa. Jilid 17. Aku Mahesa Birawa memerintahkan untuk hentikan pertempuran ini. Suara yang hampir menggeledek itu dengan serta-merta menghentikan pertempuran. Prajurit-prajurit yang mengeroyok melompat keluar dari kalangan pertempuran. Si pemuda asing masih berdiri di tempat dengan tombak di tangan. Teriakan Mahesa Birawa tadi membuat dia putar kepala ke arah datangnya suara itu. Dan sepasang matanya segera membentur sesosok laki-laki berbadan tegap berkumis lebat melintang, berpakaian bagus.
Pada pinggangnya terselip keris. Dalam hatinya pemuda itu menggumam, jadi inilah dia manusianya yang bernama Mahesa Birawa itu. Selagi dia menggumam begitu, laki-laki itu melangkah mendatanginya. Orang asing, kata Mahesa Birawa dengan nada keren dan lantang. Meski kau punya sedikit ilmu yang diandalkan, tapi di sini bukanlah tempat untuk memamerkannya. Si pemuda keluarkan suara bersiul. Betul aku berhadapan dengan Mahesa Birawa saat ini, tanyanya. Kau siapa? Membentak Mahesa Birawa. Namaku tertulis di kening anak buahmu itu. Si pemuda pendekar 212 menunjuk ke mayat Sutorande. Bagus kalau begitu. Mahesa Birawa puntir kumisnya. Kau yang membunuh Kalasrenggi, bukan? Tidak, aku hanya menggantungnya, dan Tuhan kemudian mengambil rohnya. Abis berkata begitu, pendekar 212 Wiro Sableng tertawa mengekeh. Kau tahu, Mahesa, manusia macam Kalasrenggi itu tak layak hidup lama-lama di dunia. Masih kebagusan ada kali untuk tempat pembuang mayatnya. Dan kau tahu, di atas bumi ini masih banyak manusia-manusia macam Kalasrenggi, malahan lebih terkutuk dari Kalasrenggi, yang mesti dilenyapkan. Di sini bukan tempat pidato, budak hina, bentak Mahesa Birawa. Oh, begitu, kalau demikian, mari kita bicara empat mata, Mahesa Birawa. Aku memang sudah lama mencari kau. Mahesa Birawa menyeringai. Kemudian kelihatan bagaimana mukanya menjadi kelam membesi. Kalau aku bicara dengan kau, maka biar aku terangkan padamu bahwa kedatanganmu ke sini hanyalah untuk mengantar nyawa. Abis berkata demikian, Mahesa Birawa hantamkan tangan kanannya ke muka. Setiup angin yang bukan olah-olah panasnya menggebu-gebu ke arah pendekar 212. Pendekar 212 lompat 3 tombak ke atas. Angin pukulan lewat di bawahnya dan menghantam sebuah pohon kayu. Boom, kraakek. Pohon itu bukan saja tumbang dilanda angin pukulan tapi juga berwarna hitam karena hangus. Kedua orang itu sama-sama terkejut. Pendekar 212 terkejut melihat kehebatan pukulan dan tenaga dalam lawan, sedang Mahesa Birawa heran tidak menyangka kalau pukulannya itu dapat dilakukan dengan satu lompatan enteng ke udara. Dengan penuh waspada, Wiro Sableng jejakkan kedua kakinya kembali ke tanah. Mahesa Birawa, katanya, soal pertempuran soal mudah. Mudah dimulai, mudah diakhiri. Tapi aku bilang, aku mau bicara dengan kau. Empat mah, budak hina, siapa sudi bicara dengan kau? Potong Mahesa Birawa membentak. Sekali lagi tangan kanannya dipukulkan ke muka. Kalau tadi dia hanya mempergunakan sepertiga dari tenaga dalamnya, maka kini dialirkan ke dalam pukulannya itu setengah dari tenaga dalamnya. Namun, untuk kedua kalinya pula Mahesa Birawa dibuat gemas karena pendekar 212 berhasil pula mengelakkan serangannya yang dahsyat itu. Mahesa Birawa, apakah kau yang lebih tua tidak memberikan kesempatan padaku untuk bicara empat mata? Tanya Wiro Sableng pula. Kesabarannya mulai terkikis dari hatinya. Kalau saja dia tiada ingat pesan gurunya, Eyang Sinto Gendeng, pastilah saat itu juga dibalasnya serangan-serangan Mahesa Birawa tadi. Untuk tidak terlalu kehilangan muka karena dua pukulannya berhasil dielakkan lawan, maka berkatalah Mahesa Birawa, percuma saja kau bicara, toh nantinya nyawamu akan aku bikin merat juga dari kau punya badan. Pendekar 212 tertawa. Dengar, Mahesa Birawa, kata pendekar ini. Rahang-rahangnya bertonjolan, pelipisnya bergerak-gerak, tanda dia menekan amarahnya dan berusaha mempertahankan kesabarannya. Aku membawa pesan dari Eyang Sinto Gendeng. Maka terkejutlah Mahesa Birawa mendengar nama itu. Kau ini siapa kalau begitu? Tanyanya. Siapa aku masih belum penting. Aku tunggu kau malam ini di Bukit Jatimaleh. Seorang diri, Mahesa Birawa. Datanglah seorang diri. Kau bisa bicara di sini. Pendekar 212 menggeleng. Di Bukit Jatimaleh, desisnya. Aku bilang di sini, bentak Mahesa Birawa. Takutkah kau datang ke bukit itu malam-malam gelap begini? Atau mungkin takut pada dinginnya udara? Atau mungkin takut pada roh-roh manusia yang selama ini membayangimu? Mahesa Birawa kertakan geraham. Dia memberi isyarat. Bersama puluhan prajurit yang ada di situ, menyerbulah dia. Pendekar 212 melompat sampai setinggi 7 tombak. Dia berpegangan pada ujung sebuah cabang pohon, membuat satu kali putaran pada saat mana Mahesa Birawa lemparkan sejenis senjata rahasia. Mahesa Birawa berseru tertahan ketika melihat senjata rahasianya membalik kembali menyerang dirinya sendiri. Dikebutkannya tangan kirinya. Senjata rahasia itu bermentalan, menghantam prajurit-prajurit di sekitarnya. 4 orang menggerang dan rebah ke tanah. Bayangan Wiro Sableng lenyap,
namun masih terdengar suara seruannya mengiangi anak telinga. Bukit Jatimaleh, Mahesa, malam ini, ingat, seorang diri, jilid 18. Bukit Jatimaleh terletak tidak berapa jauh dari perkemahan pemberontak. Ketika Mahesa Birawa hendak meninggalkan perkemahan, beberapa prajurit menyatakan hendak ikut serta, tapi Mahesa berkata, "Biar aku sendiri yang membereskan urusan ini. Kalian semua di sini bersiap siagalah. Perkuat penjagaan dan lipat gandakan prajurit-prajurit peronda." Cuaca malam di atas Bukit Jatimaleh gelap gulita. Di langit tiada rembulan, tiada bintang. Udara yang dingin mencucuki daging menyembilui tulang-tulang sampai ke sumsum. Dalam kegelapan inilah kelihatan dua sosok tubuh berdiri berhadap-hadapan. Yang satu membentak lantang, "Cepat terangkan siapa kau adanya, budak hina." "Ah, jangan bicara memaki terus-terusan, Mahesa Birawa. Belum tentu aku lebih hina dari kau," jawab pendekar 212. Marahlah Mahesa Birawa. Dia menggeser langkahnya ke muka. Tapi langkahnya segera pula terhenti ketika didengarnya pemuda di hadapannya berkata, "Pesan Eyang Sinto Gendeng ialah agar kau segera kembali ke puncak Gunung Gede dalam waktu secepat-cepatnya." "Kembali ke puncak Gunung Gede? Ya, untuk menerima hukuman atas perbuatan-perbuatan jahatmu sejak kau turun gunung 17 tahun yang silam." "Jangan bicara ngaco belo, ada hubungan apa kau dengan Eyang Sinto Gendeng?" Pendekar kapak maut naga geni 212 tertawa datar. "Aku hanya pesuruh buruk saja, Mahesa," jawabnya. "Dusta," bentak Mahesa Birawa menggeledek. "Kalau kau tak mau bicara yang sebetulnya, jangan menyesal bila kepalamu kupuntir sampai putus." Wiro Sableng bersiul, "Aku tak tahu segala urusan puntir kepala. Aku hanya menyampaikan perintah Eyang Sinto Gendeng agar kau menghadapnya di puncak Gunung Gede." "Kau dengar, Mahesa?" "Hehehe." Jari-jari tangan Mahesa Birawa mengepal membentuk tinju. "Aku ingin tahu saat ini juga. Apakah kau bersedia memenuhi perintah itu atau tidak? Aku tanya dulu, apa hubunganmu dengan Eyang Sinto Gendeng? Jangan bikin kesabaranku habis. Kurasa akulah yang mustinya kehabisan rasa sabar melihat tampangmu saat ini," tukas Wiro Sableng. "Katakan saja terus terang bahwa kau tak mau menghadap Eyang Sinto Gendeng. Itu lebih baik dan lebih jelas." Mahesa Birawa busungkan dada. Katanya, "Kalau orang tua geblek itu butuh ketemu dengan aku, suruh dia datang ke sini." Suara menggeram jelas terdengar di tenggorokan pendekar 212. Mukanya kelam membesi, tanah yang dipijaknya melesak sampai 3 senti. "Bicaramu terlalu besar, Mahesa Birawa. Terlalu pongah, dosamu sendiri sudah lebih dari takaran. Hari ini kau hina gurumu sendiri. Guru yang bertahun-tahun telah memeliharamu, mengajarmu segala ilmu kepandaian. Guru yang telah kau nodai nama baiknya. Kau mengandalkan apakah, Mahesa Birawa? Bocah gila, terpaksa mulutmu kurobek detik ini juga," bentak Mahesa Birawa. Secepat kilat, belum lagi habis bicaranya, 5 jari-jari tangan kanannya bergerak mencengkeram ke muka. Pendekar 212 tertawa. Tertawa dan bersiul. Bentakan nyaring menggeledek dari mulutnya, dan dia lompat ke samping sambil hantamkan tangan kirinya. Mahesa Birawa terkejut ketika merasakan satu angin yang deras mendorong tubuhnya. Cepat-cepat dia pergunakan tangan kanan untuk memapasi dorongan angin itu, tapi tak urung tubuhnya menjadi gontai juga. Maka kini keringat dingin memercik di kening laki-laki itu. "Urusan kekerasan urusan mudah, Mahesa," kata Wiro Sableng. "Tapi bicaraku masih belum habis. 17 tahun yang lewat kau pernah malang melintang di Jatiwalu. Ingat, pemuda sedang, dari mana? Ah, kau masih ingat? Bagus, bagus sekali. Apa kau juga ingat bahwa pada masa 17 tahun itu kau telah membunuh Rana Weleng, kepala kampung Jatiwalu? Apakah kau juga masih ingat bahwa pada masa itu kau juga merusak kehormatan seorang perempuan bernama Suci, istri Rana Weleng, kemudian karena malu perempuan itu bunuh diri? Apa kau juga masih ingat dan sanggup menghitung berapa banyak jiwa penduduk yang kau renggut, kau bunuh?" Mulut Mahesa Birawa terkatup rapat-rapat. Dan pendekar 212 buka mulut lagi. "Kalau aku tidak ingat pesan Eyang Sinto Gendeng, pada detik aku melihat tampangmu, aku sudah bertekad untuk mengermus kepalamu. Kini setelah tahu bahwa kau tidak mau diperintahkan untuk menghadap ke puncak Gunung Gede, maka tak ada lagi halangan bagiku untuk membalaskan dendam ke Sumat Seribu Karat, untuk membalaskan sakit hati yang berurat berakar sejak 17 tahun yang lewat. Ketahuilah, Mahesa Birawa, aku adalah anak Rana Weleng. Dan aku adalah juga murid Eyang Sinto Gendeng, adik seperguruanmu sendiri, tapi yang akan memisahkan roh busukmu dengan tubuh bejatmu."
Abis berkata begini, tertawalah pendekar 212. Suara tertawanya keras dan panjang, menegakkan bulu roma. Bergetar hati Mahesa Birawa mendengar suara tertawa yang menegakkan bulu kuduknya itu. Terbayang olehnya masa 17 tahun yang silam. Begitu cepat waktu berlalu, dan tahu-tahu kini dia berhadapan dengan kenyataan yang pahit. Berhadapan dengan anak laki-laki dari suami istri yang pernah menjadi korbannya. Seperti tak percaya dia akan kenyataan ini,